Terima kasih Bu Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Wahyu. Yang saya hormati Ibu Anita. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang selalu ya dengan semangatnya masih tetap ingin belajar. Ini Enggang Benuanta ini sudah episode yang ke-49 ya. Ya, ini mudah-mudahan tidak bosen karena kelihatannya yang hadir juga sebagian ada yang setia ikut terus itu ya. Tapi nggak apa-apa. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk teman-teman dari komunitas Enggang Benuanta ya yang masih terus untuk berusaha agar makin banyak guru-guru kita yang makin mencintai anak-anak, terutama kita ingin mendidik anak-anak itu dengan perasaan cinta, kita mencintai dan dicintai ya agar anak-anak terus memiliki gairah belajar yang menyenangkan. Nah, karena itu sebelumnya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mensyukuri karunia Tuhan. Hari ini kita dianugerahi kesehatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas yang kita yakini aktivitas kita ini baik, maka mudah-mudahan juga dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak henti-hentinya, ya, saya nggak pernah berhenti untuk terus menyuarakan dan terus mengajak bahwa mandat utama kita sebagai seorang pendidik ini adalah menuntun ya, menuntut kodrat yang dimiliki oleh para peserta didik agar bisa berkembang seoptimal ya, seoptimal mungkin supaya nanti dia itu menjadi manusia ya yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi manusia yang ada di sekelilingnya. Ya. Ini mandat utama kita itu menjadikan manusia yang paling penting. Dan karena itu ya manusia harus diutamakan, harus didahulukan. Nah, semuanya itu mengabdi untuk kepentingan terbaik peserta didik. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan materi pelajaran, bukan untuk kepentingan gurunya, bukan untuk kepentingan kurikulum. Ini harus diingat ini. Ya, karena seringkali kadang-kadang kita ini lupa bahwa sebenarnya tugas kita ini kepentingannya untuk membantu peserta didik, tapi yang terjadi malah membebani peserta didik. Ya, ini yang paling sederhana kan begini, kalau anak-anak nggak menguasai materi pelajaran, itu reaksi yang dilakukan oleh guru-guru, itu biasanya merasa dongkol, merasa cemas, merasa marah, lalu anak-anak itu yang nggak perhatian terhadap materi pelajaran dimarahi, dibentak-bentak, ya kadang-kadang yang sudah agak berlebihan itu dipukul, dilempar pakai kapur, dilempar pakai. Nah ini artinya materi pelajaran itu jauh lebih penting daripada orangnya. Padahal sebenarnya pendidikan itu bukan seperti itu. Semuanya itu ditujukan untuk kepentingan peserta didik. Kalau Bapak Ibu mengajarkan materi, materi pelajaran itu juga untuk kepentingan peserta didik. Kurikulum yang Bapak Ibu sampaikan atau ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah membuat kurikulum itu untuk kepentingan terbaik peserta didik. Ya, kalau ternyata di dalam perjalanan semua yang kita lakukan itu justru memperburuk keadaan peserta didik, menjadi tidak baik bagi kepentingan peserta didik, maka Bapak Ibu harus membuat pilihan mendahulukan kepentingan peserta didik dengan mengabaikan hal-hal yang kemudian menyebabkan peserta didik menjadi tidak baik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita menyadari betul ya, proses belajar kita ini karena berhubungan dengan manusia, maka tentu saja yang harus kita lakukan, kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi yang sesuai dengan kodrat-kodrat kemanusiaan. Karena itulah ketika kita berhubungan dengan peserta didik, Bapak Ibu sekalian, kita harus paham betul bahwa ada unsur-unsur penting ya yang harus kita perhatikan, bahwa belajar itu ternyata tidak hanya bersinggungan dengan kepentingan otak, ya, bersinggungan dengan kepentingan logika, tetapi belajar itu sangat dipengaruhi dengan perasaan emosi,
ya, merasa dicintai, merasa diterima, merasa diakui, merasa dihargai, merasa disanjung, merasa dihormati. Ini jauh lebih penting dari sekedar memasukkan informasi atau pengetahuan-pengetahuan di dalam otak anak. Ya, nah ini penting betul Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti anak-anak itu merasa disenangi oleh gurunya, dia pun juga menyenangi gurunya. Ketika dia merasa mendapatkan perlakuan baik, dia pun mulai belajar ya, mulai belajar menerima kebaikan, lalu dia menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian tanpa disadari ada perubahan-perubahan besar nanti yang dilakukan oleh anak-anak ketika dia merasa senang, merasa dihargai, merasa diterima. Dan semua itu adalah bagian dari unsur-unsur emosional. Karena itu ketika kita mengajar kepada anak-anak, tolong perhatikan betul bahwa perasaan atau suasana batin anak-anak itu ya, merasa bahagia, merasa diakui, merasa diterima, itu jauh lebih efektif daripada Bapak, Ibu cepat-cepat untuk menuntaskan materi pelajaran. Kita sudah sering menjumpai bagaimana anak-anak mengalami kegagalan bertubi-tubi ya, karena dia merasa tidak mendapatkan pengakuan. Begitu dia salah dikatakan bodoh. Masa begitu saja tidak bisa. Lalu kemudian diabaikan, ditinggal. Guru-guru lebih mementingkan atau mengutamakan kepada anak-anak yang pinter. Maka anak-anak yang bodoh ini akan jadi korban, dan kemudian jadi korban berikutnya, karena semua unsur dalam pendidikan hanya mengakui orang-orang yang berhasil dan kemudian mengabaikan orang-orang yang gagal. Padahal tugas kita sebenarnya adalah membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Ya, mereka yang membutuhkan bantuan itu harus kita bantu, dan lihatlah anak-anak yang gagal itu dengan perasaan belas kasih karena sesungguhnya dia gagal itu akibat dari perlakuan orang lain atau dia korban. Maka kalau dia korban jangan dikorbankan lagi, kita harus memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban. Nah, momentum inilah Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya yang melahirkan gagasan Merdeka Belajar, karena ingin mengembalikan fitrah kemerdekaan bahwa manusia itu sebenarnya adalah memiliki fitrah merdeka belajar ya, kemerdekaan untuk belajar, dan belajar itu sebenarnya juga sebagai bagian dari mewujudkan kemerdekaan kemanusiaan ya, memerdekakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajar, saya minta dengan penuh ketulusan supaya Bapak Ibu lebih mencintai anak-anak, lebih memberikan perhatian yang respect kepada mereka, bahwa mereka adalah anak-anak yang punya masa depan ketika dia mendapatkan kesempatan dan perlakuan terbaik. Tetapi kalau dia dipandang dengan pandangan yang negatif, maka anak-anak ini akan mengalami hambatan ya, akan mengalami hambatan. Dan kita sebagai orang dewasa ya, orang dewasa harus memberikan dukungan kepada mereka agar mereka mendapatkan kesempatan belajar yang terbaik dengan lingkungan yang terbaik dan orang-orang terbaik. Karena sesungguhnya dia juga diciptakan sebagai manusia yang terbaik dengan segala perangkat potensinya yang baik. Ya, jika dia mendapatkan perlakuan baik, maka saya meyakininya bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada semua manusia ini akan menghasilkan manfaat dan kemaslahatan. Ya, nah ini yang menjadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian. Kita menyadari betul bahwa sesungguhnya fitrahnya manusia, ya, fitrah manusia itu baik, ya. Karena itu tugas pendidikan itu adalah mengembangkan fitrah kebaikan itu agar dia tumbuh menjadi manusia-manusia yang baik, yang memberikan manfaat bagi dirinya dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Inilah yang kita sebut sebagai pendidikan itu sebagai pusat pengembangan peradaban dan pusat pengembangan kebajikan, gitu ya, untuk menghasilkan orang-orang yang bijaksana. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita ingin semua satuan-satuan pendidikan kita mulai ya, kita mulai dengan hadirnya orang-orang dewasa yang ramah, orang dewasa yang penuh perhatian, orang dewasa yang penuh cinta kasih, ya, cinta kasih dan belas kasih, gitu. Biasanya kita itu mudah sekali jatuh cinta kepada hal-hal yang baik, tetapi ketika kita menemukan hal yang tidak baik, seharusnya kita tidak boleh membencinya, tetapi yang kita lakukan adalah belas kasih ya, mesake gitu. Kasihan kita melihat orang-orang yang mengalami kesulitan dan mengalami
kenyataan-kenyataan yang tidak ideal yang seperti kita harapkan. Tapi yang kita perlukan bukan membencinya, tapi adalah belas kasih. Mari kita bantu dengan belas kasih kita agar anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berkembang secara baik itu, dia betul-betul memperoleh perlakuan yang baik dari orang-orang dewasa yang baik. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya pesankan, dan saya akan terus mengobarkan semangat itu ya. Mari kita selalu berjuang di pendidikan, harus begitu, kita ikhtiarkan begitu, karena di luar sana juga orang-orang yang tidak baik juga menyebarkan ketidakbaikannya. Karena ini pertentangan yang nggak pernah usai. Jadi kita mulai, karena kebetulan kita ditakdirkan untuk menjadi bagian dari pendidikan, ya mari kita ikhtiarkan. Ikhtiar kita adalah untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan ini, dan kita tetap untuk terus Bapak Ibu sekalian tidak pernah merasa berhenti, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa capek, karena inilah bagian dari jalan yang kita ambil ya, jalan yang kita ambil, karena Bapak Ibu sudah memang mengambil pilihan untuk menjadi orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan ya. Ya, kecuali kalau nggak cocok silakan diambil pilihan lain gitu. Masih banyak pilihan pekerjaan lain, tapi kita harus bisa betul-betul menyesuaikan bahwa kita berada dalam dunia pendidikan. Mari kita kembangkan aspek-aspek pendidikan untuk anak-anak kita dengan perlakuan-perlakuan yang baik ya, perlakuan-perlakuan yang penuh cinta kasih. Bapak Ibu akan menyaksikan suatu perubahan yang sangat luar biasa ketika kita mendekati anak-anak dengan cinta kasih dan kasih sayang. Lalu kemudian anak-anak menikmati dan merasa senang dalam proses belajar itu, lihatlah nanti hasilnya akan sangat luar biasa. Anak-anak ini akan muncul kreativitasnya, akan muncul keberaniannya, dan akan muncul ya kepeduliannya untuk mengambil inisiatif dan melakukan tindakan-tindakan bagi kebaikan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang menurut saya sudah menjatuhkan pilihan kerjaan yang tepat. Mari kita perankan sebaik-baiknya. Dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat ya, dan memberikan kemaslahatan kebaikan bagi orang-orang banyak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.